Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizallahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki babut tamaim. Bab tentang tamaim atau jimat-jimat. Ta'rifuha lughatan, pengertiannya secara bahasa jam'u tamimatin, jamak dari tamimah. Apa itu tamimah? Secara istilah, ma yu'allaqu bi anaqis sibyan wa ghairihim li daf'il 'ain. Jadi sesuatu yang digantungkan pada leher-leher anak-anak kecil untuk menolak ain atau gangguan yang diakibatkan oleh mata orang yang hasad. Kami ulangi, definisi tamimah secara istilah adalah sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak kecil atau yang lainnya untuk menolak ain, yakni gangguan yang diakibatkan oleh mata orang-orang yang hasad. Poin berikutnya, pembagian tamimah. Tamimah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tamimah yang diambil dari Al-Quran dan doa-doa nabawi. Kata beliau, menurut pendapat yang rajih atau yang lebih kuat, bahwasanya hukum menggunakan tamimah yang diambil dari Al-Quran dan doa-doa nabawi yang ditulis dalam kertas kemudian dilipat digantungkan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Beliau menyebutkan 3 alasan. Alasan yang pertama, adanya larangan secara umum memakai tamimah atau jimat, dan tidak ada pentakhsisnya yang mengkhususkan keumumannya. Jadi larangan dari Nabi itu sifatnya umum, tidak ada pengkhususan. Maksudnya bagaimana? Tidak ada pengkhususan, kalau dari Al-Quran maupun hadis itu boleh. Yang kedua, menutup celah atau jalan yang membawa kepada sikap menggantungkan sesuatu yang tidak halal. Karena biasanya orang yang menggantungkan tamimah menggunakan jimat itu akan, hatinya akan terpaut, akan tergantung kepada tamimah tersebut, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengakibatkan ayat-ayat atau doa-doa yang mengakibatkan ayat-ayat atau doa tersebut menjadi terhinakan. Contohnya bagaimana? Ya ketika orang memakainya kemudian masuk ke dalam WC untuk buang air dan sebagainya. Misalkan menggunakan tamimah atau jimat atau rajah yang dikalungkan di leher atau dibawa di dompetnya atau di sakunya, kemudian ketika masuk kamar mandi maka dibawa, maka itu termasuk menghinakan ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini 3 alasan yang beliau sebutkan, walaupun menggunakan Al-Quran maupun hadis ataupun doa-doa dari Nabi kemudian ditulis dalam kertas kemudian digantungkan, maka itu dilarang. Kemudian macam tamimah yang kedua adalah tamimah yang diambil dari selain Al-Quran dan doa-doa nabawi. Tamimah yang diambil selain dari Al-Quran dan doa-doa nabawi, misalnya yang diambil dari nama-nama jin, nama-nama setan, atau di sana terdapat mantra-mantra yang tidak dapat difahami, maka hal ini jelas keharamannya. Hal ini termasuk perbuatan kesyirikan karena terdapat ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tamimah atau jimat yang diambil dari selain Al-Quran dan doa-doa nabawi ini jelas keharamannya. Adapun yang para ulama berbeda pendapat akan boleh tidaknya itu tadi yang pertama. Jadi jimat atau tamimah atau rajah yang diambil dari Al-Quran dan juga hadis. Misalkan diambil sebagian ayat dari surat Al-Baqarah kemudian ditulis dalam kertas atau dalam kain atau dalam kulit kemudian dimasukkan ke suatu tempat kemudian digantungkan ke leher atau digantungkan di suatu tempat dan sebagainya untuk menolak suatu keburukan. Nah, ini yang berbeda pendapat. Tapi pendapat
yang rajih yang dikuatkan oleh beliau tetap tidak diperbolehkan. Al-khulasah atau kesimpulan, kata beliau semua tamimah atau jimat adalah haram, baik diambil dari Al-Quran ataupun selainnya. Jika diambil dari selain Al-Quran maka sudah jelas keharamannya dan itu termasuk perbuatan kesyirikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah atau jambi-jambi yang tadi yang telah kita jelaskan sebelumnya, jadi ruqyah yang di dalamnya ada unsur kesyirikan, maka itu haram, tidak diperbolehkan. Wat tamaim, dan juga tamaim, tamimah-tamimah, jimat-jimat, rajah. Wat tiwalata, dan juga pelet, syirkun, itu adalah syirik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan disahihkan oleh para ulama hadis, disebutkan dalam Shahihul Jami'. Itulah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.